Grandpa Shark. Let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt. Run away, run away, run away, run away. Safe at last, safe at last, safe at last, safe at last. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end. Shalom adik-adik. Halo adik-adik. Gimana kabarnya nih? Kalian nih gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Adik-adik di rumah gimana semuanya? Baik banget kan? Kak Melisa juga pasti baik. Baik. Gimana Kak Mel? Capek enggak tadi? Aduh, tadi dikejar ya? Iya, dikejar baby shark. Wih, baby shark. Wow. Adik-adik mau nggak dikejar baby shark? Jangan Kak Mel. Iya, nggak mau lagi, capek. Adik-adik, senang ya hari ini kita mau ibadah lagi, ya? Gimana? Yelia? Oh iya, yel-yel dulu ya sebelum kita mulai. Gimana Kak Mel? Masih ingat nggak? Masih dong. Ayo Kak Mel, Oke. mulai. Adik-adik di rumah bangkit berdiri semuanya. Kita mau yel-yel dulu ya. Oke ya, Kak Melisa hitung ya. 1, 2, 3. Super Kids, ceria, sehat, kuat, haha. Ulang kan? Ulang. Iya, ulang Kak Mel. Ayo ya, ikutin Kak Melisa sekali lagi ya. Berdiri, berdiri, berdiri. Kita longgarkan badan. Gerak-gerak dulu ya. Ya, Kita oke ya, lambaikan siap, siap, tangannya. siap. Yuk. Siap Kak Mel. 1, 2, 3. Super Kids, ceria, sehat, kuat, haha. Yeay, puji Tuhan, pasti adik-adik semuanya sehat semua, ceria semua ya Kak Ya, Mel ya. amin. Kayak seperti Kak Mel nih loh, selalu ceria. Oke, Kak Leni. Ayo kita mau mulai ibadah siang hari ini ya. Kak Mel, kita doa dulu ya sebelum Iya. kita mulai. Oke, kita lipat tangan ya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kita mau siap Tuhan untuk beribadah, bertemu denganmu lagi Tuhan. Berilah kami ya Tuhan sukacita yang melimpah. Berilah kami Tuhan kesehatan yang melimpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah pada hari ini. Yang siap katakan amin. Dadah Super Kids. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Jadi, kamu di mana? Walah anakku. Jadi. Jam berapa ini? Jam berapa? Kok ngangkut apa? Aku sibuk tiktokan. Kamu nggak ibadah? Ibadah? Gak usah dah. Males aku. Bosen. Loh, kok males kenapa? Kok males? Wah, ibadah lu. Mesti Kak Daniel, terus Kak Renat. Habis gitu Kak Lisa. Bosen aku, Pak. Anakku dengerin papa ya. Hari Minggu itu kita belajar untuk mengucap syukur, membalas cinta kasih Tuhan. Wah, gitu tak, Pak? Iya, Saya jadi harus ibadah hari Minggu. Wah,
gimana toh anakku ini? Ayo, papa temenin ibadah. Ayo kamu siap-siap dulu. Ayo cepat. Oh, tapi apa ya, bosan loh aku, Pak. Ayo semangat. Masa kalah sama adik-adik Superkid itu? Wah, itu mereka dari pagi sudah nungguin itu ibadah. Kamu di sini masih enak-enakan. Ayo cepat sana. Ada jaket nggak? Ada nanti ada. Ada catering? Ada pasti ada. Catering? Ada semua. Ada semua? Semua ada. Ayo cepat. Ayo cepat ya. Siap. Semuanya adik-adik bangkit berdiri bersama, kita pujikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Kasih itu sabar. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi ya. S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Haleluya. Kasih itu sabar. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik masih semangat ya untuk memuji Tuhan? Masih Kak. Haleluya. Kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Haleluya. Aku mau mengasihi Kau dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kami. Haleluya. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will love you. I will praise you. I will praise you. I will serve you. I will serve you. I
Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will love you, Lord. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Hari ini kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang kita berikan, kita mau belajar beri yang terbaik buat Tuhan. Yes. Haleluya Tuhan. Yang terbaik buat Engkau Bapa. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, every song I sing, every praise I bring, Everything I do is a gift to you. Semuanya pemberian yang terbaik buat Engkau Bapa. Haleluya Tuhan. everything I have, Everything I have, all you've given me, all you've given me, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Setiap perkataan kami Bapa, setiap sikap kami, tutur kata kami buat Engkau. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. It's a gift to you. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kak Andi percaya adik-adik dalam keadaan yang sehat luar biasa. Adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya. Itu terambil di dalam Amsal pasal 16 ayat 24. Mari adik-adik yang sudah bisa membaca, sekalian belajar membuka Alkitab ya, kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi, Amsal 16 ayat 24. Ayo kita baca bersama-sama ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Wow, luar biasa ya adik-adik. Adik-adik, tanpa kita sadari, kita ini sebagai anak-anak Tuhan mewarisi kuasa ilahi. Khususnya
dalam hal ini adalah kuasa dalam perkataan kita. Kita percaya dan kita tahu ya adik-adik bahwa Tuhan kita pada saat Dia berfirman, semuanya pasti jadi adik-adik. Begitu pula dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita mewarisi sedikit saja dari kuasa itu, ternyata perkataan kita ini ada kuasanya. Ya, adik-adik, kitab Amsal ini adalah kitab yang dibuat oleh Raja Salomo. Dia terkenal sebagai raja yang penuh hikmat, diberkati Tuhan dengan kekayaan yang luar biasa. Dan semua para pegawainya terkenal ramah, bicaranya menyenangkan, sopan, dan mereka semua disenangi oleh banyak orang. Adik-adik, perkataan yang menyenangkan itu seperti apa sih? Ya, Kak Andi akan sharing ya. Paling tidak perkataan menyenangkan itu perlu berisi tentang 3 hal. Yang pertama adik-adik, perkataan yang menyenangkan itu harus berisi tentang kebenaran. Apa maksudnya? Kalau kita berkata-kata supaya menyenangkan itu, kita perlu berkata-kata dengan jujur, apa adanya, tidak ada bohong, tidak ada dusta. Siapa di rumah adik-adik yang suka berkata jujur? Pasti semua suka berkata jujur ya. Yang kedua, perkataan yang menyenangkan itu harus berisi kata-kata yang memberkati. Contohnya adalah kata-kata yang berisi penghiburan, memberi penghiburan bagi orang lain. Kemudian membangkitkan semangat orang-orang yang lagi kecewa, lagi patah hati, patah semangat ya. Dan contoh yang lain, perkataan yang menyenangkan itu berisi kata-kata pujian yang wajar dan tulus. Misalkan adik-adik punya teman ya, dan pada waktu itu adik-adik tahu bahwa teman kita itu menjuarai suatu lomba di sekolah misalkan. Adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus mencerminkan sikap Tuhan ya. Adik-adik perlu datang ke dia, memberikan selamat dan mengatakan misalkan namanya Budi. Budi, selamat ya, kamu bisa menjuarai lomba di sekolah kita, kamu hebat loh. Ya, seperti itu kata-kata pujian. Yang penting diucapkan dengan wajar dan tulus. Kemudian kata-kata yang menyenangkan itu perlu diucapkan dengan ramah adik-adik, dengan senyum dan sikap yang sopan. Adik-adik, kata-kata yang menyenangkan itu seperti apa sih Kak Andi? Mungkin adik-adik bertanya ya, pilihan kata yang menyenangkan itu seperti apa? Kak Andi akan membagikan ya, ada 3 kata ajaib. 3 kata ajaib ini sangat sederhana. 3 kata ajaib ini pendek, tapi bisa berdampak luar biasa. Bisa menyenangkan hati orang yang mendengar. Apa itu 3 kata ajaib? 3 kata ajaib ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah terima kasih. Contohnya adik-adik ya, suatu saat adik-adik sedang berulang tahun, ya, papa dan mama diam-diam menyiapkan suatu hadiah buat kalian. Pada saat setelah pemotongan kue, papa mama menyerahkan hadiah itu kepada adik-adik. Adik-adik jangan diam saja ya pada waktu terima hadiah itu. Adik-adik paling tidak mengucapkan terima kasih ya Pak, terima kasih ya Ma. Aku senang banget terima hadiah ini dari papa dan mama. Adik-adik, pada saat papa dan mama itu mendengar kata terima kasih itu dari mulut kalian, apa yang terjadi? Papa dan mama itu juga merasa senang hatinya.
hati papa dan mama akan terasa seperti disiram air yang sejuk. Ya, itu kata terima kasih adik-adik ya, dahsyat bukan? Ya, adik-adik, Tuhan kita ingin mengajarkan sesuatu dengan kata terima kasih ini. Melalui kata terima kasih ini, Tuhan ingin mengajarkan pada kita semua sebagai anak-anak Tuhan selalu mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Kita diajarkan untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan setiap hari. Di dalam doa-doa kita, contohnya adik-adik berdoa, Tuhan terima kasih hari ini Jojo dikasih kesehatan, Jojo masih bisa makan 3 kali sehari. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Adik-adik, itulah yang diperkenan oleh hati Tuhan, yaitu mengucap syukur. Ada kata ajaib yang kedua adik-adik, yaitu kata tolong. Kata tolong itu perlu kita ucapkan pada saat kita ingin meminta bantuan kepada orang lain. Entah itu kepada papa mama, kakak adik, saudara-saudara kita, atau teman-teman kita. Kata tolong ini adik-adik kalau diucapkan akan memperhalus kata perintah. Jadi orang yang kita suruh akan merasa dihargai, tidak akan merasa direndahkan. Dan itu akan terdengar sopan adik-adik. Misalkan begini, adik-adik di rumah mungkin ada yang punya bibi ya, pembantu rumah tangga ya. Adik-adik harus berkata sopan kepada bibi di rumah. Misalkan kalau minta bantuan ya, contohnya begini. Bi, tolong aku ambilkan gunting. Kata tolong ini akan memperhalus kata perintah kita terhadap bibi. Ya. Jadi bibi akan merasa dihargai. Adik-adik, Tuhan juga ingin mengajarkan kita lewat kata tolong ini supaya kita sadar dan ingat bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan yang butuh pertolongan Tuhan itu setiap hari. Jadi kita sebelum percaya kepada Tuhan adalah manusia yang berdosa dan tidak ada jalan lain atau penolong lain selain Tuhan Yesus sendiri. Itu kata tolong, kata ajaib yang kedua. Dan kata ajaib yang ketiga adik-adik adalah maaf. Kata maaf ini perlu kita ucapkan pada saat kita mengakui kesalahan. Entah itu kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja. Misalkan pada saat bermain ada kakak adik ya, tiba-tiba sang adik tidak sengaja menyenggol botol minuman si kakak dan botol minuman itu jatuh dan tumpah airnya. Kemudian adik kecil ini ngomong kepada kakaknya, "Kak, maaf ya, aku tidak sengaja menyenggol botol minumanmu." Si kakak akan merasa bagi dia itu tidak masalah. Ya tidak apa-apa adikku. Ya. Adik-adik, kata maaf ini Tuhan juga ingin mengajarkan sesuatu melalui kata ini. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu mau mengakui kesalahan dan dosa kita setiap hari kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin kita semua sebagai anak-anaknya memiliki hati yang suka mengampuni kesalahan orang lain. Karena kita ingat ya adik-adik, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa diselamatkan kalau tidak ada pengampunan dari Tuhan. Jadi kata maaf ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita supaya kita jadi orang yang suka mengampuni. Makanya adik-adik, Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, di situ ada kata-kata supaya kita mau mengampuni kesalahan orang lain. Adik-adik mau ya mengampuni kesalahan orang lain?
Oke, luar biasa. Itu adik-adik 3 kata ajaib. 3 kata ajaib ini akan berdampak luar biasa dan bisa menyenangkan hati orang yang mendengarnya. Adik-adik pasti mau ya jadi berkat bagi orang lain. Siapa di sini adik-adik yang mau dipakai hidupnya oleh Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang? Wah, luar biasa. Mau semua ya? Adik-adik terus belajar ya, memperkatakan perkataan yang baik, yang menyenangkan, supaya lewat perkataan itu nama Tuhan dipermuliakan. Oke adik-adik, teruslah belajar, teruslah mau mengucapkan perkataan yang baik di dalam hidup kita sehari-hari. Mulailah dari rumah adik-adik sendiri. Oke adik-adik, firman Tuhan cukup sekian dari Kak Andi. Kita akan sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami semua masih kecil, kami mohon pimpinan Tuhan. Berilah kami hati yang baru ya Tuhan, supaya kami memiliki hati yang bersih, hati yang suci, sehingga apa yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang penuh berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, penuhilah hati kami anak-anak-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua perkataan yang keluar dari mulut kami memberkati banyak orang, memulihkan banyak orang, dan menghibur hati yang sedih. Tuhan, pakailah kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Thank you adik-adik. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Shalom teman-teman Super Kids. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kak Lisa, sekarang waktunya apa? Sekarang waktunya kita membuat kreativitas. Yeay! Nah, bahan dan alat yang kita butuhkan adalah benang, Lem, kardus bekas, gunting, pensil, kertas origami, dan alat untuk membuat lubang pada kertas. spidol. Pertama, kita membuat bentuk lingkaran pada kardus bekas, lalu kita gunting. Setelah kita gunting, jadinya akan seperti ini ya adik-adik. Nah, lalu gimana Petra? Dilapisi dengan kertas origami. Oh gitu. Nanti jadinya seperti gini. Kita lapisin 2 sisi ya adik-adik ya. 2 sisi ya. Nanti jadinya akan seperti ini ya Petra. Iya. Lalu kita beri lubang dengan alat ini. Lubang di sini. Ya, kita beri tulisan salah satu contoh kata-kata yang manis. Jadi ini Petra menulis apa ini? I love you. I love you ya. Setelah kita beri lubang, kita ambil sedikit benang yang sudah kita siapkan. Benangnya warnanya terserah ya adik-adik. Kalau biasanya kalau boy warna kuning, pink warna Untuk girl. Oh, biasanya kalau laki-laki, kalau boy biasanya warna kuning atau biru ya. Red gitu. Kalau yang pink ini biasanya untuk perempuan. Nah, adik-adik warnanya boleh terserah ya, warna benangnya ya. Adik-adik bisa berkreasi. Setelah itu kita gabung seperti ini ya adik-adik. Kita butuh 5. Kalau bikin lebih boleh nggak Petra? Boleh dong. Boleh ya, mau 5 atau 6. Setelah itu kita gabungkan semua dan kita beri kata-kata manis seperti ini. Paling atas kita berikan Amsal 16 ayat 24. Nah, adik-adik juga bisa membuat bentuk yang lain. Contoh bentuk yang lain apa Petra? Bintang. Nah, bentuk yang lain apa lagi? Hati. Hati. Nah, adik-adik
Sampai di sini ya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, pasti semuanya sudah sukacita, pasti sudah antusias memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan hari ini. Adik-adik, yuk kita ucapin terima kasih buat kakak-kakak yang sudah melayani kita hari ini. Terima kasih Kak Daniel, Kak Veno yang sudah memimpin kita memuji Tuhan. Juga buat Pak Andi yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Terima kasih Pak Andi. Kami sungguh sangat diberkati lewat firman Tuhan hari ini, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan, memberkati lewat kata-kata. Haleluya, puji Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita mau memberi persembahan. Adik-adik bisa ditolong dibantu sama papa mama atau kakak untuk kita bisa memberi persembahan lewat rekening atau juga lewat QR code yang ada di gadget kita. Baik adik-adik, kita berdoa dan kita juga menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita pejamkan mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sungguh mengajari, menguatkan kami, supaya kami terus penuh kasih, penuh sukacita, membangun lewat perkataan kami, sehingga hidup kami menjadi berkat. Banyak teman-teman diberkati dan mengenal kasih Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami juga mau memberi persembahan. Berkati kami adik-adik yang sudah memberi, berkati papa mama yang sudah juga jadi berkat bagi kami, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari adik-adik kita tutup ibadah kita, terima berkat Tuhan. Mari angkat tangannya adik-adik. Ya, kita berdoa, terima kasih Tuhan. Kami terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus bagi setiap kami adik-adik House of Grace dan teman-teman yang join dalam ibadah online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. 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 Sampai ketemu lagi minggu berikutnya. Tuhan memberkati.